pertanyaannya adalah apakah email bisa dijadikan sebagai alat bukti hukum di dalam sebuah perkara? Jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah mempertegas kedudukan email sebagai salah satu informasi elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Karena dalam hukum acara khususnya perdata tidak ada alat bukti petunjuk sebagaimana pada hukum acara pidana. Maka email yang kemudian diubah menjadi bentuk cetak adalah termasuk alat bukti surat. Sekarang kita ulas tentang alat bukti dalam hukum acara perdata. Dalam proses peradilan perdata berlakulah hukum acara perdata. Hukum acara perdata itu sendiri mengenai 5 macam alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 164 HIR. Yaitu apa? Yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, yang terakhir sumpah. Lalu apakah email dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang berlaku dalam proses peradilan perdata? Jawabannya adalah email dapat dijadikan sebagai bentuk informasi elektronik. Dan informasi elektronik menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto elektronik, data interchange atau EDI, ya, surat elektronik, electronic mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Artinya apa? Artinya harus juga ada saksi ahli yang melengkapinya. Kedudukan email sebagai alat bukti perkara perdata mengenai apakah surat elektronik email dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan perdata, maka kita perlu merujuk pada ketentuan dalam pasal 5 Undang-Undang ITE, yakni yang pertama, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang kedua adalah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang keempat, ketentuan mengenai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi tidak berlaku untuk yang pertama, surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan yang kedua, surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20/PUU strip Romawi 14/2016 menyatakan
bahwa frasa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau informasi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang ITE. Dijelaskan juga dalam penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai berikut, yakni bahwa keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dengan mendasarkan pada ketentuan itu, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ITE dan perubahannya telah mempertegas kedudukan email sebagai salah satu informasi elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang sering dipakai untuk menyikapi alat bukti elektronik, yaitu sebagai alat bukti surat atau alat bukti petunjuk dengan ketentuan informasi elektronik menjadi alat bukti surat jika informasi elektronik itu diubah dalam bentuk cetak. Dalam bentuk cetak artinya emailnya itu, isi emailnya itu di print. Lalu informasi elektronik menjadi alat bukti petunjuk apabila informasi elektronik itu punya keterkaitan dengan alat bukti lain dan semua kekuatan alat bukti tersebut bebas. Artinya informasi elektronik tersebut tetap dikaitkan dengan alat bukti lain. Artinya alat bukti itu tidak bisa hanya satu. Tetap di acuannya di KUHP itu minimal 2 alat bukti itu harus cukup. Baru orang itu bisa dipidana, misalkan pidana. Sedangkan untuk ranah hukum perdata sendiri, karena dalam hukum acara perdata tidak ada alat bukti petunjuk, maka email yang kemudian diubah menjadi bentuk cetak adalah termasuk alat bukti surat. Namun sesuai pengaturan pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE, tidak semua email dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah. Email tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam, ini penting nih, 1. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Jadi kalau ada surat PDF dikirim lewat email terus seolah-olah itu adalah alat bukti, maka nggak bisa. Surat itu tetap harus tertulis gitu. Yang kedua, surat beserta dokumen pendukungnya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akte notaris atau akte yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah. Misal sertifikat SHM udah dalam bentuk scan PDF dikirim terus itu dijadikan alat bukti, itu pun nggak bisa. Oke, buat teman-teman sampai sini jelas. Subscribe terus Muhammad Ari Pratomo. Akan ada edukasi-edukasi hukum selanjutnya. Terima kasih.